Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat belajarnya ya. Melanjutkan materi kemarin tentang simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar atau rangkuman akhir dari suatu teks. Simpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Simpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Untuk membuat simpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Menentukan ide pokok teks. 2. Mencatat kata kunci teks. 3. Membuat pernyataan yang sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Berikut ini adalah beberapa contoh dari simpulan. Menentukan kesimpulan. 1. Mengambil inti ide pokok. Contoh, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Ide pokok paragraf di atas adalah perkembangbiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Jadi, kesimpulannya jagung berkembang biak melalui biji. Langkah yang kedua dalam membuat simpulan teks itu langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan biasa ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Contoh, salah satu jenis coklat adalah kompot coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompot coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Kan kalimat terakhir paragraf di atas. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Simpulan paragraf di atas adalah kompot coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Langkah yang ketiga, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contoh, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kalimat utama paragraf di atas terletak di kalimat pertama dan kalimat simpulan berada di akhir paragraf. Kalimat simpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut, yaitu kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Keempat, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contoh, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Akibat penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan, sebab plastik sulit diuraikan oleh tanah. Kalimat simpulan.
Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Maka selanjutnya adalah jawaban dari ide pokok. Contoh, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tersebut bisa dibuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Jadi, kita dapat memperoleh kalimat simpulan dengan menjawab soal di atas, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Terima kasih sudah belajar dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.